Pesan dari dunia lain. Pasar loak tua itu hampir kosong, hanya diterangi lampu redup yang berkedip lemah, menciptakan suasana mencekam. Angin malam berembus pelan, membawa bisikan kecil seolah memanggil dari sudut-sudut gelap. Di salah satu sudut pasar, Miriam berdiri, seorang jurnalis yang terkenal skeptis terhadap hal-hal supranatural. Dia sedang memindai barang-barang bekas hingga pandangannya terhenti pada sebuah tape recorder tua yang tampak berdebu. Penjualnya tersenyum samar, terlihat enggan menjelaskan terlalu banyak. Ini bukan barang biasa, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Ada cerita di baliknya. Banyak yang mengeluh mendengar bisikan dari dunia lain. Miriam, yang tidak percaya tahayul, menertawakan cerita itu di dalam hati. Berapa harganya? Tanyanya singkat, dan tanpa pikir panjang, tape recorder itu pun berpindah tangan. Malam itu, Miriam duduk di apartemen kecilnya, memandangi tape recorder di meja. Rasa penasaran muncul, dan dia mulai memutar rekaman di dalamnya. Awalnya, hanya ada suara bising, seperti gemertak kaset tua. Namun, menit demi menit berlalu, dan dari bising itu muncul sesuatu, bisikan samar. Kan. Suaranya tidak jelas, lebih mirip kilasan kata-kata yang hampir tak terdengar. Miriam melirik sekelilingnya, merasa ada yang mengawasinya. Dia menekan tombol stop dan mendengarkan hening yang menakutkan hingga hatinya berdebar tak menentu. Ini pasti hanya error pada kaset tua, pikirnya. Namun, saat dia pergi tidur, dia merasa bolak-balik gelisah. Malam itu tubuhnya terasa dingin, dan dia terbangun karena sebuah mimpi samar. Seorang sosok bayangan berdiri di ujung tempat tidurnya, menatap tanpa berkata-kata. Hari-hari berikutnya, Miriam mulai memperhatikan hal-hal kecil di apartemennya yang terasa tidak biasa. Lampu sering berkedip pelan, daun pintu bergerak sedikit tanpa sebab, dan lakban penutup laci meja kerja tiba-tiba terbuka sendiri. Hal-hal itu kecil, tapi cukup untuk membuat Miriam merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk mendengarkan rekaman itu lagi, berpikir bahwa suara itu mungkin bisa memberikan pencerahan. Kali ini, bisikan tersebut tampak lebih jelas. Bahaya, mendekat, waktu, semakin, habis. Bisikan itu terdengar seperti peringatan, tetapi Miriam hanya merasa bingung. Dia mulai merekam apa yang didengarnya di jurnalnya, mencoba memecahkan pesan-pesan itu seperti teka-teki. Namun, seiring berjalannya waktu, pesan-pesan itu tampak seolah langsung berbicara padanya, memakai kata-kata yang lebih tajam. Kau harus bertindak sebelum semuanya lenyap. Miriam memutuskan untuk menyelidiki asal mula tape recorder tersebut. Dia kembali ke pasar loak, tetapi penjualnya sudah tidak ada. Saat bertanya pada beberapa pedagang di sana, dia mendengar cerita mengerikan, tape recorder itu pernah dimiliki oleh sekelompok peneliti paranormal. Para peneliti itu dikenal sering mencoba berkomunikasi dengan roh dari dunia lain. Salah satu eksperimen mereka, puluhan tahun lalu, melibatkan tape recorder tersebut. Tetapi entah apa yang mereka panggil, mereka semua lenyap tanpa jejak setelah sesi pemanggilan terakhir yang mereka lakukan. Yang tersisa hanyalah alat ini, katanya, dengan roh-roh yang masih mendengung di dalamnya, mencari jalan untuk berkata-kata. Miriam mulai merasa tidak nyaman. Tetapi bukan rasa takut yang mendominasi pikirannya. Sebaliknya, ia merasa terdorong untuk terus mencari tahu. Jika memang ada pesan penting dari dunia lain, dia harus memahaminya. Setiap malam, bisikan dari tape recorder terdengar semakin jelas dan menakutkan. Mereka menyebutkan nama-nama yang tidak dikenalnya, tempat-tempat misterius, bahkan menyebut tanggal tertentu yang seolah menandai sesuatu yang penting, sebuah bencana yang akan segera terjadi. Saat Miriam mencoba melacak tempat yang disebut dalam rekaman tersebut, dia menemukan jejak kejadian misterius di masa lalu, kebakaran besar, kereta yang anjlok, gempa bumi. Semua peristiwa itu seolah memiliki kaitan dengan pesan dalam recorder. Namun, sesuatu tentang pesan-pesan itu terasa lebih personal. Kali ini bisikan itu berkata, "Kau tidak bisa lepas, semua bermula darimu." Miriam menjadi bingung dan takut. Apa maksud mereka bahwa semua ini bermula darinya? Dia mulai merasa seperti dirinya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menakutkan. Bisikan di tape recorder mulai terasa lebih mendesak dan penuh emosi. Banyak yang telah jatuh. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Namun, bersamaan dengan itu,
fenomena aneh di apartemen Miriam meningkat pesat. Piring di dapur jatuh sendiri, foto di dinding terbalik, suara langkah kaki terdengar dari ruangan lain padahal dia sedang sendirian. Sosok bayangan semakin sering muncul dalam pandangannya, muncul di sudut mata, namun lenyap begitu dia mencoba melihat mereka langsung. Suatu malam, bisikan itu tidak lagi hanya suara, tetapi teriakan penuh putus asa. Satu kalimat bergema sebelum Miriam menjatuhkan recordernya ke lantai. Dia akan datang. Dalam keheningan itu, dia mendengar sebuah ketukan pelan di pintu apartemennya, meskipun dia tahu tidak ada siapapun di luar sana. Dengan keberanian yang tersisa, Miriam menggali lebih dalam ke kasus bencana yang disebutkan dalam pesan rekaman. Dia menemukan pola, setiap peristiwa kelam itu terkait dengan seseorang yang sebelumnya juga memiliki tape recorder tersebut. Orang-orang itu semuanya mencoba mengabaikan peringatan dari rekaman, dan pada akhirnya, mereka semua lenyap. Bukan hanya dari pandangan dunia, tetapi seolah-olah mereka dihapus. Kini segalanya jadi masuk akal. Miriam menyadari bahwa jika dia tidak bertindak, dia akan menjadi korban berikutnya. Bisikan terus mendorong Miriam untuk beraksi. Rekaman itu menunjuk sebuah lokasi spesifik, sebuah bangunan tua yang tampaknya menjadi pusat dari semua aktivitas mistis ini. Namun, perjalanan untuk mencapainya penuh rintangan. Miriam merasa dia diikuti sepanjang jalan. Bayangan-bayangan gelap semakin jelas menampakkan diri dan mencoba menghentikannya. Teriakan dan suara-suara dari tape recorder tiba-tiba berubah menjadi ancaman. Jika kau melawan, kau pun akan lenyap. Akhirnya, Miriam mencapai bangunan tua tersebut. Di dalamnya, dia menemukan jejak para peneliti paranormal yang lenyap dulu, termasuk catatan terakhir mereka. Catatan itu berbicara tentang entitas jahat yang tidak dapat dihentikan, kecuali seseorang berani mengorbankan dirinya untuk menghentikan siklusnya. Apakah Miriam berani mengambil langkah terakhir? Atau, apakah dia membiarkan entitas ini terus menghancurkan segalanya demi menyelamatkan dirinya sendiri? Semuanya berakhir dalam sebuah keputusan yang tidak diungkapkan sepenuhnya. Rekaman terakhir hanya berbunyi suara sunyi, sebelum layar gelap. Namun tape recorder kembali terlihat di sebuah toko pasar loak, menunggu pemilik berikutnya untuk memutar ulang pesan dari dunia lain.